Halo semuanya, kembali lagi di channel Trend Gadget. Nah, video kali ini adalah sebuah video kelanjutan dari video Advan G1. Kalau kalian belum lihat video yang sebelumnya, silakan lihat di pojok kanan atas video. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan mengungkap apa saja kelemahan dari HP Advan G1. Oke, tanpa berlama-lama lagi, check this out. Kelemahan yang pertama adalah di sisi software atau UI yang dibawa. Seperti yang kita tahu bahwa Advan G1 ini membawa UI dengan nama IDOS atau bisa disebut dengan Indonesia OS yang berbasis Android Marshmallow 6.0. Mungkin saat Anda menggunakannya beberapa hari, Anda akan berpendapat bahwa IDOS ini adalah OS yang stabil. Tapi ternyata saat kita sudah menggunakan selama beberapa minggu atau beberapa bulan, kita akan merasakan beberapa bug atau error yang mengganggu, mulai dari bug yang minor hingga yang mayor. Kelemahan minor yang saya rasakan pada IDOS ini adalah terkadang saat kita menggunakan Advan G1 ini, misalnya Instagram atau Line, dia akan mengalami force close. Ya memang hal ini tidak sering terjadi, cuma yang saya rasakan dalam seminggu bisa terjadi 3-5 kali force close. Dan ini untuk sebagian orang mungkin cukup mengganggu. Sedangkan untuk kelemahan mayor pada UI si Advan G1 ini adalah munculnya iklan pada lock screen kita. Jadi saat kita membuka HP-nya, maka akan terdapat iklan yang menurut saya juga kurang relevan. Masalahnya adalah, jika iklan ini muncul pada launcher yang kita gunakan, itu masih wajar. Tapi iklan ini muncul di UI bawaannya. Dan menurut saya ini sangat mengganggu, apalagi kalau kita sedang bangun tidur dan tidak sengaja memencet iklannya. Kelemahan kedua dari Advan G1 ini adalah dari sisi bloatware. Bloatware yang dibawa oleh Advan G1 ini beserta IDOS-nya termasuk banyak dan nggak santai. Kenapa? Karena bloatware-nya itu yang pertama, dia jumlahnya banyak. Dan yang kedua, dia nggak bisa di-uninstall. Sehingga mau tidak mau dia akan memakan space dalam HP kita. Lalu bagaimana kita mengatasi masalah bloatware tersebut? Nah, di Advan G1 ada fitur yang bernama freeze, di mana saat kita memasukkan aplikasi tertentu ke dalam freeze, dia tidak akan memakan resource dari RAM ataupun CPU. Nah, yang saya lakukan juga serupa, di mana saya memasukkan bloatware yang ada ke dalam fitur freeze tersebut. Sehingga setidaknya dia tidak akan memakan banyak RAM ataupun CPU dan akan meringankan beban dari Advan G1 ini. Kelemahan yang keempat dari Advan G1 ini adalah dari sektor kameranya. Di video sebelumnya yang saya membahas kelebihan dari Advan G1 ini, saya mengatakan bahwa sektor kamera adalah salah satu sektor yang ditonjolkan di HP ini. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sektor ini muncul lagi di video kelemahannya? Kamera dari Advan G1 ini memiliki sifat hit and miss, di mana kelemahannya adalah ketidakkonsistenan dari hasil tangkapannya. Untuk hasil-hasil terbaik dari tangkapan kameranya sudah saya tampilkan di video sebelumnya. Nah, masalahnya pada momen tertentu kameranya menghasilkan gambar yang gelap. Salah satu momennya adalah saat saya menggunakan eye protection pada Advan, dimana entah kenapa itu karena bug atau error yang sedemikian rupa hasil kameranya begitu gelap. Dan bahkan seperti gambar berikut ini, hasilnya sangat berbeda, dimana salah satunya ada yang warm, ada yang cold. Padahal saya mengambil gambar itu di saat yang sama dan di tempat yang sama. Mungkin untuk beberapa orang bug ini tidak terlalu dipusingkan, tapi untuk beberapa orang juga bug ini akan menjadi permasalahan, karena sekali lagi sektor kamera adalah salah satu sektor yang digembor-gemborkan oleh Advan. Kelemahan yang terakhir dari Advan G1 ini dan sekaligus menjadi penutup dari video ini adalah dari sektor baterai. Advan G1 ini membawa baterai sebesar 2600 mAh, dan menurut saya dengan baterai segitu ditambah dengan prosesor yang biasa aja, dan juga dia sudah membawa Android Marshmallow yang notabene punya fitur DOS, harusnya baterainya bisa bertahan sampai setidaknya malam hari. Tapi nyatanya pada penggunaan sehari-hari saya dengan dual SIM, baterainya hanya bertahan sampai sore hari, sehingga dalam satu hari saya harus mengecas baterainya 2 kali sehari. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah HP ini tidak cocok untuk kalian yang mungkin mengharapkan performa tinggi pada HP. Karena mungkin dengan harga sekitar 1,8an, kalian tidak bisa mendapatkan performa yang mumpuni untuk gaming berat. Ya, untuk gaming sekelas Temple Run mungkin masih bisa ya, tapi untuk gaming sekelas Asphalt mungkin masih banyak HP di luar sana yang tentunya bisa menangani. Oh ya, HP ini juga tidak cocok untuk kalian yang mengharapkan kamera yang konsisten, karena seperti yang saya bahas tadi, baik di UI-nya maupun fitur kameranya dia masih kurang stabil. Oke, sekian review dari kekurangan Advan G1 kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian tentang video ini. Subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Stay update.